tinggal berdua, sedangkan ibunya sudah lama meninggal. Setelah kematian ibunya, Asep menjadi terbengkalai. Hidupnya hancur, tidak bersekolah, dan Asep pun sering sekali membuat onar, membuat kejahatan di masyarakat bersama teman-temannya. Oleh karena itu, Asep mencari jati dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Inilah teater puisi yang berjudul Anakku Bukan Urusanmu. Penulis naskah Muhammad Anugrah. Pemain Pak Kusono diperankan sebagai Himawan. Asep Muhammad Anugrah. Musik dimainkan oleh Muhammad Aulia. Selamat menyaksikan. Oh yeah, no woman no cry, no woman no cry. Oh yeah, no woman no cry, no woman no cry. Oh yeah. Beginilah enaknya jadi aku. Hidup bebas. Makan, ya tinggal makan lah. Tidur, ya tinggal tidur lah. Kalau nggak ada uang, ya maling lah. Apa lagi coba? Zaman sekarang tuh susah. Sekolah mahal biaya, apalagi kerja, saingan banyak. Kita mau punya orang dalam, ya tetap maling lah, apalagi. Udah mulai siang nih, kayaknya kalau main slot enak nih betul. Aku yakin hari ini adalah hari keberuntunganku, dan aku yakin aku pasti bakal menang. Sebelum aku main, aku harus ritual dulu. Dewa Zeus, Dewi Fortuna, berikanlah hamba keberuntungan sekali aja. Oke, kali ini aku bakal max bet. Aku nggak peduli mau kayak manapun, pokoknya kali 1000. Menang kalah, yang penting jackpot. Loh, kok kalah coba lah? Padahal polanya udah pas 4-4-2, kok bisa kalah lah coba? Aduh kan, inilah openingnya kalau main slot nih. Dikit-dikit kalah, menang sekali, kalian 3000 kali. Alah, duit udah nggak ada lagi coba. Tapi aku yakin kalau skala yang main ini pasti bakal menang. Tapi duit dari mana lah coba? Kalau aku maling ke warung patemku, kasih juga dia. Soalnya banyak juga yang ngutangin ke dia. Oh iya, aku ingat kemarin kan bapak ada naruh mobil laci. Mana tahu dapat, tadi aku lagi. Tapi di mana ya? Betul kan? Dapat aku bilang. Namanya juga ada Cikena Soleh. Tapi kan aku maling. Tapi udahlah itulah. Lumayan. Kertas apa ini? Alah, berguna itu nanti. Main slot udah. Kayaknya aku harus ngecek nomor togel ini. Soalnya kemarin tetanggaku, Pak Budi, anaknya tuh kaya umur 2 tahun. Aku cek aja lah.
Mana lah orangnya? Assalamualaikum. Memang anak zaman sekarang bapaknya ucapkan salam bukannya dijawab. Loh, Pak. Pak. Bapak dari mana aja? Biasanya kalau masuk ucapkan salam. Ini kok nggak pernah lagi, Pak? Asep. Dari tadi bapak udah ucapkan salam, tapi Asep tidak menjawab salam bapak. Apa yang kamu kerjakan itu? Oh, Pak, ini Pak. Asep lagi main saham, Pak. Asep lagi main saham, Pak. Sama apa itu? Coba bapak lihat. Bapak kuno, Bapak nggak tahu yang gini-gini. Pak, Asep lagi main saham, Pak. Nah, sahamnya ini kakek merah, Pak. Kalau Bapak main ini, Pak, pasti Bapak bakal menang, Pak. Soalnya, Pak, kemarin temanku Bogel, Pak, dia main ini, Pak, menang, dapat index, Pak. Percaya, Bapak. Astagfirullahaladzim, Sep. Itu bukan saham, itu judi namanya. Bapak nggak mau lagi melihat Asep main permainan itu lagi. Paham, Asep? Ya, Pak. Bapak lihat Asep gini-gini terus. Apa nggak ada kegiatan yang bermanfaat? Oh, ada, Pak. Bentar ya, Pak. Ini, Pak. Kemarin Asep lihat tetangga, Pak. Dia juara, Pak. Juara puisi, Pak. Nah, jadi Asep terinspirasi, Pak, untuk baca puisi, Pak. Gimana kalau kita baca puisi, Pak? Boleh juga, Sep. Tadi pas pula di masjid ada perlombaan anak-anak membaca puisi. Jadi Bapak ambillah puisinya. Ayo kita baca sama-sama. Ayo, Pak. Pak, tapi Asep dulu ya. Boleh. Pak, bentar ya, Pak. Kenapa? Daftar utang 2024. Nomor 1 Bapak Ibal, utang jus 60.000. Nomor 2 utang jus Pak Dede sebesar 120.000. Yang ketiga utang Pak salah kertas, Pak. Asep. Ini dia, Pak. Maklum lah, Pak. PNS loh, Pak. Oke, Pak, begitu, Pak. Bapak luan. Dalam Islam, sifat-sifat baik manusia termasuk kesetiaan, kejujuran, kasih sayang, keadilan, keramahan, dan kemurahan hati. Orang yang beriman juga diarahkan untuk mempraktikkan sabar, berbuat baik kepada sesama, dan mematuhi perintah Allah serta menghindari larangannya. Lalu ada juga yang dilarang dalam agama Islam atau bisa disebut al-buruk seperti Zeus dan kakek merah. Mereka adalah sahabat kami. Di depan layar, kami duduk termenung. Ketika suara mesin memanggil, kami langsung terpana dengan permainannya. Putaran pertama, dia bersorak riang. Putaran kedua, max bet kali 1000. Lalu tiba-tiba kami bersedih karena yang kami maksud untuk menang, tapi malah dompet kami yang menangis darah. Oh sayang, ternyata main slot bukan kesenangan, tetapi bencana yang dahsyat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat adalah bencana untuk kita dan dunia. Di atas kasur terlena dalam pelukan selimut. Di saat ajal berkumandang, dia terlena dalam pelukan tidur yang nyaman. Sholat terlewat, diabaikan dengan mudah dan sesat dalam dunia yang fana. Terbuai dalam mimpi yang hampa. Oleh karena itu kita harus pompa ban kereta untuk rumah kawan-kawan untuk bermain judi bersama-sama. Kadang kami dari pagi ke malam bermain judi, dadu dan kartu jadi teman setia. Namun rezeki yang didapat tak kunjung nyata. Dengan wajah serius dan tangan gemetar, dia melemparkan dadu sambil berharap beruntung. Dengan malu dan wajah pucat, disitulah kami bertaubatlah karena makna kehidupan yang baik mengarahkan langkah-langkah kita menuju kebenaran. Perjalanan menuju ketakwaan memperkaya jiwa dengan iman dan amal yang soleh. Kehidupan adalah ujian, sebuah panggung bagi manusia untuk membuktikan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dengan
dengan kasih sayang dan rahmatnya. Kita menjelajahi makna sejati dalam pengabdian, saling mengasihi, dan memperjuangkan keadilan dalam Islam. Makna kehidupan adalah ibadah, sebuah perjalanan spiritual yang mengantarkan kita kepada Ke rumah tetangga. Benar sekali. Kami ke rumah tetangga untuk maling jemuran, maling uang, lalu di tempat lain juga seperti maling sendal pada saat sholat Jumat di musola. Itu adalah kesenangan kami. Terkadang karena kebutuhan beli miras bersama teman dan uang untuk depo slot, kadang pun di rumah kami sendiri diam-diam kami ambil. Di sudut ruang jumpa sebuah laci warna merah yang berisikan uang tunai, surat tanam, surat cinta untuk Starla, dan surat utang. Ternyata tanpa disadari itu laci punya bapak. Oh, jadi selama ini Asep yang mencuri uang bapak ya? Sakit pak. Padahal setiap hari uang bapak kurang-kurang terus. Terus ngapain Asep sebutkan nama Pak Dedek lah, Pak Tengku lah, Pak Iqbal lah? Itu kan nama-nama utang sama bapak. Memang anak nakal kamu ya. Iya pak. Asep hilang pak. Gila kau bilang. Asep. Kau bilang itu hilap. Iya pak. Sudah sering kamu mengambil uang bapak di laci kan? Hampir setiap hari sih pak. Astagfirullahaladzim Asep. Dulu kau nggak seperti ini Asep. Anak yang baik hati, rajin menabung tapi nggak kaya-kaya pun. Bapak Arab Asep berubah. Iya pak. Asep bisa berubah. Kenapa Asep begitu? Pak. Jadi kan pak, Asep itu pak seperti ini karena ibu sudah tiada pak. Jadi Asep menginginkan kasih sayang sebenarnya pak di rumah ini pak. Jadi pak, Asep pak, kenapa seperti ini sama teman-teman maling? Karena Asep sudah tidak ada lagi pak yang menyayangi Asep di rumah ini pak. Bapak sibuk dengan kegiatan di luar, sedangkan Asep di rumah nggak tahu mau ngapain pak. Ya diam aja lah, kan nggak mungkin Asep pesugihan pak di rumah pak. Lebih bagus Asep bersama teman. Pada saat Asep bersama teman, Asep main slot, Asep bermain togel, Asep merasa senang pak. Begitu pak. Jadi bapak paham pak. Nah, maafkan bapak ya. Bapak pernah bapak sibuk akan menjadi pemimpin di luar. Tapi bapak berharap sekali Asep berubah. Memang perubahan itu butuh proses, menjaga. Bagi siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dan bapak sangat berharap Asep bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain dan diri Asep. Khairunnas anfa'ulinnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Asep paham? Asep paham pak. Ya udah, Asep jangan sedih lagi. Sekarang Asep ikut bapak ke masjid. Sekarang Asep ganti baju dan pakaian. Oke pak. Bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Makali lah Asep tuh. Udah jam segini pun belum datang juga. Asep! 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 Bapak, aku lagi mandi pak. Ngapain bapak panggil aku? Bapak baru nyuruh aku mandi, udah bapak panggil. Udah, ganti baju sana. Sabar dulu pak. Ada ya.
Kemana lah Sep? Pakaian aja lama sekali. Apa yang bisa mengingatkan dia? Ada sapu tangan ini. Aduh, panasnya ya Allah. Semakin hari semakin panas kota Medan ini. Lama kali masaknya. Asep! 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 Assalamualaikum. Gimana Pak penampilan Asep? Asep. Kamu itu udah besar. Masa bedak tebel itu bedak atau tepung sasa? Ah udah lah Pak, kan keren kayak gini Pak. Ah, Sini, biar bapak lap. Pak, Biar rapi, kau diam aja. bau asem Pak. Nah, ini kan ganteng. Nah, ini baru namanya Asep, anak bapak. Bau lo Pak, betul. Udah, apa? Bapak ini udah. Mana? Jadi kita ke masjid. Pak, ya bentar lah. Tadi teman Asep mau datang. Bogel! Asep! Masya Allah, Asep. Assalamualaikum, Pak. Sep, ayo Sep, kawan dan dulu Sep. Udah gimana Sep? Gerak kita Sep. Gel, kayaknya aku masih ada musim bapak. Udah, nggak penting bapakmu tuh Sep. Gerak sekarang Sep, ayo. Alah. Astaga. Kau pergi sana. Apa? Jangan kau rusak anakku. Apa lagi bapak si Asep nih? Itu lengket untuk apa? Pak, jadi ceritanya gini. Ini Liris. Di sana tuh ada acara Isra Mi'raj. Jadi kami mau bongkar rata. Gak usah banyak cerita. Itu linggis untuk begal anak orang kan? Gak ada untuk begal Pak. Ini untuk bongkar rata buat acara Isra Mi'raj. Udah. Saya nggak mau tahu. Kamu pergi, jangan ganggu anak saya. Oke lah kalau kayak gitu. Sep, kutunggu ya Sep ya. Udah nggak usah dengerin bapakmu tuh. Pak, kayaknya Asep mau jadi pergi lah Pak. Terserah kau lah mau jadi apa. Capek kau ngurusi kamu. Pak, Bapak. Pak, aduh, Bapak. Bapak. Pak, sudah belum, Pak. Aduh, Pak. Pemirsa, berbuat baik itu bukan hanya dengan omongan. Berbuat baik itu tentang tindakan dan perbuatan. Hidupnya sementara, jadi bertaubatlah. Ada rokok sama dompet nih. Ih, air kali 12 batang lagi. Mana nggak ada orang. Mak, duitnya banyak, Ces. Lumayan lah nih untuk ngeslot di skater 100.000. Udah pasti JP. Udah lah, mikirin si Asep sama bapak yang sama-sama gila ya orang tuh. Lah, apa takut, mati tak mau.